Baik. Papua bukan tanah kosong. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT DAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Tetapi ini dari pandangan mata tentu masih perlu dilakukan kajian-kajian mendalam karena tentu sedimentasi itu sudah menutupi ini permukaan koral. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Mana informasi yang objektif? Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah atau gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Pantauan kita tadi aman lah. Info yang isu yang berkembang di media itu tidak benar. Walaupun kata Menteri SDM jalan 30 km, ini ruang laut dan pulau kecil ini bukan kita mendekat ruang di rumah, ada kamar mandi dan kamar tidur dan seterusnya. Walaupun jalannya 100 km pun, dia akan berdampak berat kepada ekosistem Raja Ampat. Jadi pertambangan ini harus dihentikan permanen, izinnya harus dicabut. Yang kedua harus segera dipulihkan ekosistem yang ada di sana. Yang ketiga harus dilakukan investigasi kepada pihak yang memproses perizinan pada perusahaan-perusahaan tambang ini. Halo, selamat malam pemirsa. Tagar Save Raja Ampat ramai disuarakan sebagai bentuk kegelisahan ancaman kerusakan lingkungan di ruang konservasi Papua Barat Daya. Dalih jarak yang jauh antara tambang dengan lokasi wisata tak cukup meredam, termasuk keputusan penghentian sementara aktivitas tambang. Lalu apa solusi untuk menjaga alam dan juga pertumbuhan pendapatan? Bersama saya Afiani Malik, inilah top issue pada malam hari ini, Save Raja Ampat. Dan pemirsa, sudah kami hadirkan narasumber di Studio Metro TV, hadir Ketua Tim Kampanye Hutan dari Greenpeace Indonesia, Mas Ari Rompas. Mas Ari, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih ya. Dan kami juga hadirkan Aliansi Jaga Alam Masyarakat Raja Ampat, Roni Mabrasar. Selamat malam, Kakak Roni. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Dan kami juga menghadirkan melalui sambungan Zoom, ada anggota Komisi 7 DPR RI, Bapak Riko Sia. Pak Riko, selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Riko, sudah bergabung bersama kami. Dan sebelumnya pemirsa, kami melakukan disclaimer, kami sudah mencoba mengundang pihak pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Namun belum ada narasumber dari pihak pemerintah yang bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Kami langsung akan tanyakan lebih jauh. Saya akan ke Roni dulu terlebih dahulu. Bagaimana awal mulanya Roni menyadari bahwa ada dampak aktivitas tambang nikel terhadap kehidupan sehari-hari warga di pulau-pulau kecil seperti di Mainyafun dan juga di Pulau Gak. Apa yang bisa Anda sampaikan? Oh ya, yang pertama awalnya saya tahu di sana kalau ada banyak perusahaan nikel di Raja Ampat, khususnya di daerah saya. Salah satunya adalah Mainyafun. Namun bukan saja di Mainyafun, tapi juga ada beberapa lokasi yang di mana juga terdampak ada perusahaan tambang. Salah satunya diantaranya adalah Pulau Gak dan juga KW.
Lalu ada yang disuarakan rekan-rekan dari Greenpeace ya Mas Ari, soal konsentrasinya adalah soal bagaimana lingkungan hidup melihat Raja Ampat ini juga punya biodiversity yang begitu luas, menjadi salah satu ruang konservasi untuk Papua Barat Daya dan juga salah satu destinasi wisata, bahkan disebut sebagai surga terakhir. Bagaimana menyambung, sementara kita tahu nanti kita putarkan lebih jauh ada statement dari Menteri Bahlil dan juga Menteri Lingkungan Hidup yang mengatakan sudah ke sana dan juga sudah melihat kerusakan yang beritanya, informasinya sepertinya terlalu berlebihan. Sudah sidak di sana dan ternyata kondisinya terutama di Pulau Gak, PT Gak Nikel itu baik-baik saja gitu. Ya, saya kira itu terutama Pak Bahlil ya bisa berpotensi menyesatkan gitu ya, karena yang tadi sudah disampaikan persoalan di Raja Ampat itu bukan hanya di PT Gak, ada Manuran, KW dan Mainyafun dan Batang Pele dan Gak. Nah, kunjungan Pak Bahlil ke sana kami juga mempertanyakan kenapa ke Pulau Gak saja gitu. Padahal saat ini yang paling kuat menolak adalah di kampung Roni ini di Mainyafun gitu. Nah, ini yang kemudian kami pikir bertanya-tanya ada apa ya gitu ya, kenapa kemudian ke sana dan langsung mengatakan bahwa tidak ada masalah di sana. Padahal kami lihat dari fakta-fakta yang kami lakukan gitu ya, ini adalah pulau kecil gitu dan Pulau Gak itu sudah terjadi deforestasi sekitar 300 hektar. Ini kelihatan kecil, tapi dalam konteks pulau-pulau kecil itu berdampak karena daya dukung dan daya tampung pulau kecil itu sangat berbeda dengan pulau besar gitu. Kenapa kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pulau-pulau pesisir itu mengatakan bahwa nggak boleh ditambang. Meskipun Pulau Gak ini sebelumnya sudah dikasih Perpu sejak zamannya Megawati. Ada hak spesial lah ya. Ada hak spesial, tapi status pulau itu masih hutan lindung, itu tidak dicabut. Padahal juga di situ hutan lindung boleh ditambang, tapi itu underground gitu, di bawah tanah. Nah itu yang kemudian saat ini berkembang gitu ya, seolah-olah kemudian Perpu itu menjadi satu-satunya, kemudian mereka bisa melakukan atau membuka usaha tambang di situ gitu. Baik. Kalau tadi penjelasannya bahwa mungkin tidak seluruhnya, ada juga warga, terutama mungkin warga di Pulau Mainyafun tempat Roni berasal, yang disebutkan oleh Mas Ari tadi justru yang kencang sekali melakukan penolakan. Mungkin Roni bisa jelaskan penolakannya apa yang menyebabkan masyarakat kencang menolak dan seperti apa aktivitas tambang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di sana? Iya, kami sebagai masyarakat di Raja Ampat, pada khususnya di kampung saya, hari ini kami terus melakukan penolakan terhadap perusahaan. Karena di sana kami merasa bahwa kehadiran perusahaan akan membawa dampak buruk terhadap kami. Dan keresahan itu selalu ada. Sehingga kami sebagai masyarakat adat, kami terus mempertahankan tanah adat kami. Dengan salah satunya adalah cara-cara untuk harus kami melakukan perlawanan. Keresahan apa yang dirasakan oleh warga di Pulau Mainyafun Raja Ampat ini? Ya, kami merasa resah ketika perusahaan itu beroperasi, apalagi sementara melakukan eksplorasi, kemudian nanti dia berlanjut untuk melakukan eksploitasi, akan membawa dampak buruk terhadap lingkungan kami. Dampak-dampak yang kami akan alami selain dari kerusakan lingkungan dan juga hutang kami akan digusur dan sebagainya, itu kami merasa bahwa kami akan dirugikan. Dan kedepannya nanti kami tidak hidup baik seperti yang dulunya. Karena banyak hal, banyak faktor yang kami akan alami kedepannya nanti. Ini kan apakah yang saat ini sudah terjadi, adakah dampak yang memang dirasakan saat ini? Sejauh ini belum, karena perusahaan PT Mulia Raymond Perkasa sementara dalam proses eksplorasi dan sekalipun belum masuk pada tahapan eksploitasi, namun di sekitar lingkungan base camp itu ada kerusakan. Di situ ada penebangan kayu dan juga ada mangrove di bagian laut yang mereka tebang untuk harus mereka gunakan sebagai jembatan untuk akses mereka. Jadi tambangnya nikel? Tambangnya nikel? Ya, benar. PT MRP yang tadi Anda sebutkan?
Ya, benar. Statusnya saat ini dihentikan karena dilihat tidak ada dokumen persetujuan lingkungan. Bagaimana jika ternyata akhirnya itu dihentikan? Anda merasa itu cukup? Saya sebagai masyarakat adat, bahkan juga sebagai pemuda Kampung Manyefon, saya merasa itu hal yang baik. Dan itu langkah-langkah yang lebih baik. Karena menurut saya, jangan atas nama pemerintah, atas nama negara, lalu dia melakukan hal-hal yang akan merusak kami masyarakat adat ke depannya nanti. Dan jika ini adalah langkah yang baik, menurut kami, kami tetap konsisten dan menerima itu baik. Saat ini warga di Pulau Manyefon ini bekerja sebagai apa, Kak Karoni? Sebagian masyarakat mereka hidupnya nelayan, sebagian juga petani, bahkan ada juga yang sementara melakukan usaha homestay. Jadi ada juga pulau ini menjadi salah satu destinasi wisata. Yang bagaimana jika ternyata alasannya adalah salah satunya kenapa diberikan izin tambang adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pendapatan daerah di lokasi tersebut? Sekalipun itu alasan pemerintah, namun kami sebagai masyarakat adat, kami tidak tergantung pada keputusan-keputusan itu. Karena apa? Sebelum moyang-moyang kami ada, mengajarkan kami untuk kami terus tidak harus tergantung pada perusahaan-perusahaan tambang atau nikel tadi. Karena pada dasarnya kami sudah hidup turun-temurun dan kehidupan kami kami sebagai nelayan, kami rutin untuk lakukan itu, dan kami tidak, pada dasarnya kami tidak tergantung pada tambang. Pada investasi tambang? Investasi tambang. Oke. Bagaimana kondisi di lapangan saat ini, PT MRP dan juga hubungannya dengan warga setempat? Apakah cukup harmonis, kondusif, atau bersih tegang? Sejauh ini setelah PT MRP keluar dari Manyefon dan Batampele, hubungan kekeluargaan, hubungan masyarakat di sana, mereka hidup dalam tidak nyaman. Yang awalnya mereka hidup baik antara keluarga dengan keluarga, saat ini mereka sedang hidup dalam tertekan dan mereka tidak hidup harmonis seperti biasanya. Oke, Mas Ari ada mau menambahkan? Iya, saya kira yang terkait dengan ekonomi ini menjadi sangat penting ya, karena ini bagian dari proyek transisi energi gitu, yang kemudian juga mendorong ya pertumbuhan, katanya menurut pertumbuhan ekonomi bahkan Presiden Prabowo itu memasukkan transisi energi gitu untuk mencapai 8% pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu poin yang paling penting adalah bagaimana hilirisasi dari pertambangan nikel ya. Nah, ini adalah ekonomi ekstraktif dan itu sangat berbahaya sekali jika itu dijalankan di Pulau Kecil dan Raja Ampat. Sementara Raja Ampat ini adalah destinasi wisata yang dia punya ekonomi berkelanjutan gitu ya. Jadi apa yang dibilang Kakak Roni tadi, misalnya mereka selain mendapatkan ekonomi dari laut dan juga mulai membangun homestay yang memang dikelola sama komunitas gitu. Nah, ini akan menumbuh pertumbuhan pendapatan bagi mereka, tapi dengan atas nama tadi pertumbuhan ekonomi itu kemudian menghancurkan surga terakhir yang kita punya. Itu dari sisi ekonomi. Belum lagi kalau kita melihat kekayaan biodiversitas di sini gitu ya. Itu akan hancur. Berapa kemudian pemulihan yang harus kita lakukan? Meskipun sudah memenuhi AMDAL dan lain-lain, semua regulasi, persyaratan dipenuhi, tetap akan ada akibat bagi kelestarian lingkungan hidup. Pasti. Apalagi di Raja Ampat. Karena Raja Ampat ini dia punya karakteristik geologis yang memang sudah ribuan, jutaan tahun bahkan ya, sehingga memang lagi-lagi ini satu kesatuan gitu. Nah, jangan kemudian Pak Bahlil hanya mengatakan Pulau Gak, padahal Pulau Gak itu satu kesatuan ekologi yang ada di situ ya. Nah, ini juga harga mahal yang akan kita bayar kalau kemudian Raja Ampat itu harus dibuka tambang nikel. Padahal kita ketahui bahwa misalnya di Morowali, di Halmahera, itu sudah banyak sekali berdampak gitu ya. Kerusakan lingkungan sudah berdampak dan bahkan masyarakatnya ditemukan sudah
mengandung logam di dalam darahnya, itu menunjukkan bahwa dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat, apalagi pulau-pulau kecil, itu sangat berbahaya gitu. Baik. Nah, ini yang harus dipastikan kalau kemudian atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian merelakan surga kita, kemudian hak-hak masyarakat, kita akan membayar mahal soal itu. Terlalu mahal untuk dibayar terutama oleh warga lokal. Baik, kita harus jeda pemirsa. Nanti kami putarkan statement dari Menteri Bahlil yang mengatakan area tambang nikel jaraknya 30-40 km dari lokasi wisata. Ini jauh sekali dan dikatakan tidak berpengaruh. Itu statement berikutnya. Termasuk juga sudah ada penghentian operasional sementara. Apakah itu menjadi solusi jangka pendek atas pro kontra yang terjadi tambang nikel di Raja Ampat? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan. Melihat mana informasi yang objektif. Kalau yang tidak bagus, kita punya kewajiban untuk memperbaiki. Itu kewajiban kita, pemerintah, Pak Gubernur. Tapi kalau yang memang informasinya dan yang dilihat itu bagus, kita juga harus objektif. Berarti Pak Menteri lihat kenyataan di lapangan seperti apa? Jangan lagi tanya saya, Bapak lihat sendiri, sudah lihat kan? Saya sudah cek ini. Pak, dengan kegaduhan itu pemerintah sikapnya seperti apa, Pak? Nanti kita evaluasi ya. Kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan. Tahun kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga memenuhi kewajiban mereka, ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Khusus untuk Pulau Gak, apa tempat ini, PT Gak di sini, tapi tidak tahu nanti di tempat lain lagi kita masih ingin singgah lagi. Ya, tadi baru saja kita dengarkan statement dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kamu dan juga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Saya minta tanggapan dari Pak Riko Sia, anggota Komisi 7 DPR RI yang juga dapilnya ternyata juga di Papua Barat Daya. Pak Riko, bagaimana tanggapan Anda melihat ini kan ada yang sempat heboh, Chef Raja Ampat tagarnya begitu kencang bersuara karena keresahan atas kekhawatiran pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tapi di satu sisi sudah ada menteri yang kesana dan mengatakan tidak seperti yang disuarakan di media sosial. Tanggapan Anda, Pak Riko? Baik, pertama-tama kita luruskan dulu apa yang pertama-tama saya dan kawan-kawan dari yang mendemo sampaikan. Jadi tidak pernah ada masalah terkait dengan PT Gak Nikel yang adanya di Pulau Gak. Tidak pernah ada laporan soal itu. Kenapa? Teman-teman juga menyadari bahwa dari Pulau Gak sendiri yang merupakan salah satu perusahaan yang dulu membawa yang mensponsori agar segitiga karang dunia ini kemudian bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Itu harus diakui juga. Ada peran penting support dari PT Gak. Jadi teman-teman tidak pernah mempermasalahkan yang namanya Pulau Gak. Yang teman-teman pariwisata sampaikan, saya bicara dari sisi Komisi 7 dulu ini. Teman-teman sampaikan pada saat kita dengan Komisi 7 reses ke sana, Pak Bupati maupun Pak Gubernur minta tolong terkait dengan tambang-tambang yang 4 ini yang didemo. Jadi PT Kawai Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan satu lagi ada di Peta Modi, boleh lihat di sebelah kanan bawah, itu ada yang namanya PT Nasram. Itu mungkin di sekitar Pulau Kabare, tepatnya mungkin di Esnar. Nah, berdasarkan informasi bahwa 4 perusahaan ini ada yang masih melakukan penambangan, contohnya misalnya yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Mamdasar, itu yang di Raymond yang sementara sedang melakukan boring di sana, terus kemudian masih ada aktivitas dari PT Kawai, dan tentunya semua ini melanggar. Kenapa melanggar? Karena izinnya tidak lengkap.
terkait dengan RKB, informasinya yang PT KAI sudah tidak jalan, tapi masih ada aktivitas. Itu namanya illegal mining. Nah, saya tidak mau masuk ke illegal mining karena di sana Komisi 12. Nah, terkait dengan apa yang dimintakan oleh kami dari teman-teman pariwisata, izin keempat perusahaan yang tadi saya sebut di luar Gaknikel itu minta dicabut. Yang jadi masalah adalah, yang jadi blunder adalah pada saat Pak Menteri ESDM menyebutkan bahwa mereka akan ke Pulau Gak yang dianggap, yang dilaporkan bermasalah mencemari lingkungan. Sementara kami tidak pernah melaporkan seperti itu. Ternyata pulau lain yang bermasalah di luar Gak gitu ya, Pak Riko? Di luar Gak. Nah, karena yang lucunya kan kalau kita melaporkan yang A, kenapa yang pergi dilihat yang B? Itu jadi tanda-tanda besar. Nah, kenapa Menteri SDM nggak nyambung? Salah di mana menurut Anda? Ya, saya kurang tahu. Sebagai Menteri SDM, beliau bisa lihat, beliau punya perangkat-perangkat seperti dirjen-dirjen yang bisa langsung dicek apakah ada kegiatan memang betul di Pulau KW, Pulau KW, di sana ada PT KW, di Pulau Batang Pele, ada PT Mulia, PT Anugrah di Pulau Manuran, seperti yang disampaikan oleh LHK. Dan LHK berdasarkan mereka punya rilis persnya menyatakan bahwa memang benar ada penambangan yang sementara beraktivitas di PT KW. Artinya bahwa ini semua ilegal. Lah, yang kita heran kenapa malah pergi melihat yang legal. Di Pulau Gak. Kenapa bukan pergi yang ilegal? Gitu. Baik, Pak Riko, PT ASP, PT KSM, MRP yang Anda katakan, PT Nasran tadi Anda katakan, ini semua statusnya saat ini sudah dihentikan sementara. Sementara tuntutan Anda adalah dicabut. Apakah penghentian sementara ini cukup untuk jangka pendek? Kalau cabut untuk jangka panjang, begini, tadi sudah dijelaskan bahwa memang kita betul ingin mencapai target 8%. Tapi harus diingat bahwa setelah kerusakan alam tadi, seperti yang disampaikan putusan MK nomor 35 PU 2021 tahun 2023 yang mendukung Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat dipulihkan dan berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Itu poinnya. Nah, kalau pariwisata berkelanjutan tentunya akan menghidupi masyarakat setempat dan negara Republik Indonesia, bahkan dinikmati oleh dunia. Bayangkan kalau kita bisa bikin wisata dunia di sana, berapa banyak juga uang yang bisa masuk dengan promosi-promosi, dan kita bangun tentunya infrastruktur sambung menyambung dari satu destinasi wisata sampai ke Raja Ampat dan seterusnya. Tentunya penghasilannya bisa lebih daripada tambang. Apakah Pak Riko, apakah Komisi 7 bicara soal pariwisata? Tadi Anda katakan sebenarnya bisa long term gitu, pertumbuhan ekonomi dari industri pariwisata. Apakah Anda di Komisi 7 sudah mempunyai data kerusakan di pulau-pulau yang tadi Anda sebutkan akibat aktivitas tambang yang ada di sana? Kerusakannya seperti apa sehingga Anda mendorong untuk mencabut saja izin pertambangan? Begini, saya tidak mau terlibat di dalam konflik yang masalah di media sosial, yang mana ada juga yang mengupload barang-barang yang tidak benar dari Raja Ampat. Nah, di situ terjadi pro kontra karena ada orang juga, ada teman-teman lain yang kita nggak tahu dari mana mengupload atau mengedit data-data sehingga gampang sekali untuk Kementerian ESDM untuk menyebut bahwa itu hoax. Ya. Ya, jadi saya tidak mau terlibat di dalam sana. Yang saya mau sampaikan adalah
izin tambang-tambang yang terbit ini itu melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah dikuatkan oleh putusan MK Nomor 35 garis miring PU garis datar 21 garis miring 2023. Nah, kalau ini sudah melanggar, kenapa harus diberikan? Sementara di situ tempat adanya jantung segitiga dari terumbu karang di dunia ini. Nah, kalau ini yang kita eksplor, artinya pariwisatanya tentunya akan lebih bermanfaat berkelanjutan, bukan meninggalkan lubang-lubang atau pencemaran-pencemaran yang tentunya akan datang. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan bahwa apakah ini kemudian sudah terlihat pencemaran, sudah ada, sudah disampaikan oleh siapa? Sudah disampaikan oleh LHK dalam laporannya bahwa ada pencemaran. Nah, baik. Saya harus jeda dulu, Pak Riko. Sudah ditangkap, maksudnya saya harus jeda dulu. Saya minta tanggapan dari Kakak Roni Mabrasa juga Mas Ari soal statement bahwa kacamata rekan-rekan di Komisi 7 pariwisata saja, sama seperti yang tadi Kakak Roni sampaikan bahwa bisa hidup juga masyarakat dari industri pariwisata. Usai jeda pariwisata, tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Ari, Anda mau menanggapi soal tadi Pak Riko malah mendesak untuk cabut karena sebenarnya masyarakat bisa hidup dan memiliki pemasukan untuk jangka panjang dari industri pariwisata, sementara tambang itu jelas merusak lingkungan dan merusak potensi pariwisata yang ada di pulau-pulau kecil itu. Iya, Karena memang salah satu potensi yang paling kuat di sana kan pariwisata gitu ya. Selain memang dari sisi lingkungan itu memang harus dilindungi gitu. Nah, sehingga pariwisata ini adalah ekonomi berkelanjutan ya. Misalnya Eropa saja itu dengan pendapatan turisme itu tinggi sekali gitu. Apalagi kita yang punya, kalau bahasanya ini punya kemewahan terhadap penyelaman, kemudian laut yang masih bersih, itu pasti akan sangat mendapatkan pendapatannya jika memang kita betul-betul mengelola gitu ya. Ke sana gitu. Jadi saya kira ini yang dibilang yang kita bilang adalah mentransisikan sebenarnya ekonomi hijau yang berkelanjutan itu adalah ekonomi pariwisata, dan satu-satunya itu adalah salah satunya gitu ya, itu adalah di Raja Ampat gitu. Nah, ini kalau bahasanya ini Mercedes-Benz gitu ya, yang bisa kemewahan itu levelnya seperti itu. Karena saya menyelam di sana gitu ya, saya ikut menyelam, saya juga keliling di sana dan indah sekali gitu. Jadi artinya keindahan ini adalah sesuatu yang penting ya dari pariwisata. Tapi kita juga perlu memastikan bahwa pariwisata ini bukan mass pariwisata, tapi pariwisata yang memang berkeadilan bagi masyarakat lokal. Karena mereka juga harus mendapatkan keuntungan dari pariwisata yang dibangun di sana gitu. Sehingga kalau kemudian ini berbahaya loh kalau misalnya di level internasional ini naik gitu ya, dan kemudian internasional melihat bahwa pulau atau pulau yang indah ini sudah dirusak, itu orang akan mengatakan bahwa ini bukan wonderful Indonesia lagi gitu. Jadi udah sesuatu yang rusak gitu, dan orang tidak akan tertarik. Sia-sia biaya-biaya dari Kementerian Pariwisata untuk mengkampanyekan ini jika kemudian kerusakan ini terjadi gitu. Untuk Pulau Gak sendiri, oke, ini kan kita bicara bukan satu pulau, tapi kan banyak pulau seperti Kakak Roni dari Pulau Mainyafun, Raja Ampat. Nah, yang didatangi oleh Menteri Bahlil adalah Pulau Gak. Nah, apa yang Anda dorong ketika kemudian Menteri Bahlil mengatakan bahwa ini jauh dari area pariwisata dan ternyata secara administratif meskipun saat ini masih penghentian sementara, tapi tidak ada masalah. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kamu mengatakan bahwa oh enggak, air di sana warnanya jernih biru bukan coklat seperti yang tersebar di media sosial. Makanya dikatakan jangan itu tertipu oleh hoax gitu. Untuk pulau-pulau lain mungkin bisa dihentikan. Bagaimana dengan Pulau Gak sendiri? Ya, jadi kita bertanya-tanya memang kenapa harus Pulau Gak ya? Karena memang mereka ini sebelum aksi yang kami lakukan itu sudah melakukan aksi di DPR gitu. Tapi memang belum terangkat gitu ya, sehingga kemudian mereka juga kami bawa untuk melakukan aksi di Critical Mineral Conference itu menyuarakan soal persoalan-persoalan mereka gitu. Nah, memang di video-video yang diproduksi Greenpeace juga itu memang bukan hanya Pulau Gak gitu, justru
pulau-pulau yang manuran itu yang paling sering kami iya, termasuk yang KW, karena KW ini juga paling dekat. Selain Pianemo, itu ada yang namanya Wayak. Itu yang paling lebih laguna itu lebih banyak daripada yang di Pianemo. Nah itu dekat sekali dan itu ada spot-spot, ada 5 spot, 3 sampai 5 spot diving di situ, dan di situ tempat bermainnya mantarai yang itu endemik di sana. Nah itu juga tidak terekspos gitu sama Pak Bahlil. Katanya sering ke sana, tapi kok kenapa cuma ke Pulau Gak dan kembali dan itu pun langsung bilang wah tidak terjadi apa-apa. Yang kedua bahwa termasuk kunjungan gubernur ke sana itu mengatakan bahwa ini laut bersih gitu. Iya, biru. Limpasan air itu terjadi kalau musim hujan. Nah kalau dalam kondisi yang tidak baik-baik dan kemudian mereka tidak beraktivitas, memang tidak kelihatan gitu. Dan aku nggak tahu juga apakah mereka mengelilingi pulau itu, karena dari beberapa video kami juga melihat ada air coklat yang menggenang. Termasuk yang Kompas itu pernah meliput itu tahun 2022 dan itu juga kelihatan betul kerusakan-kerusakan. Jadi mungkin pada saat waktu yang tidak tepat, tapi kemudian mengatakan bahwa ini hoax gitu. Bahwa tidak terjadi. Apa yang disuarakan. Iya, dan bahkan bilang hoax. Ini berbahaya menurut saya. Karena pemerintah ngomong hoax dan itu bisa diakumulasi orang bahwa persoalan di sana itu adalah hoax gitu. Tidak nyata. Padahal belum melakukan penelitian termasuk apakah temuan KLH terkait dengan kerusakan di sana kemudian bisa dibantah oleh Bahlil sama gubernur bahwa itu hoax. Nah ini ada kebingungan informasi, kami lanjutkan. Termasuk suara apa yang mau Anda sampaikan Kakak Roni Mambrasar. Nanti saya berikan waktunya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ya baik, saya akan kembali ke Pak Riko. Pak Riko Sia, ini Komisi 7 Perindustrian UMKM Ekonomi Kreatif dan juga Pariwisata. Apa yang akan didorong oleh rekan-rekan di Komisi 7 mengingat pada malam hari ini juga Presiden memanggil 3 menteri untuk melakukan ratas soal tambang nikel ini? Baik, terima kasih. Yang paling saya urutan adalah yang paling penting dulu. Yang pertama adalah keempat perusahaan yang berada di dalam lokasi destinasi wisata dunia kita ini, yaitu PT KW Sejahtera Mining, PT Mulia Raimon, PT Anugerah Surya, dan PT Nasram tadi dicabut dan tidak boleh diterbitkan lagi izin-izin lain ataupun perusahaan lain, karena ini adalah wisata dunia yang bisa berkelanjutan mendatangkan income yang lebih besar, lebih jauh daripada pertambangan itu sendiri dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, apabila Pak Bahlil ke Pulau Gak lalu mengatakan bahwa hoax yang lain-lainnya itu beliau dengan yang lain. Tapi kalau dengan kami yang mengajukan 4 perusahaan ini untuk ditutup, saya bilang Pak Bahlil telah melakukan pembohongan terhadap publik karena tidak pergi ke sana. Kalau beliau ditugaskan oleh misalnya Presiden untuk melihat keseluruhan dan hanya pergi ke sana, berarti beliau juga membohongi Presiden karena tidak mengunjungi yang sedang berkegiatan. Ingat bahwa LHK mengatakan bahwa KW masih melakukan aktivitas pada saat mereka ke sana tanggal 29 atau 30 Mei. Artinya itu ada illegal mining. Saya tidak mau masuk ke illegal miningnya karena itu ruang Komisi 12. Biarkan mereka yang kemudian berurusan dengan Menteri SDM. Baik, Pak Riko terima kasih banyak. Kita nantikan desakan dari Komisi 7 untuk segera mencabut dan tidak lagi menerbitkan izin, mendorong pariwisata berkelanjutan di sana. Dan kita lihat nanti bagaimana hasil dari ratas Presiden pada malam hari ini. Baik, saya akan ke Kakak Roni Mambrasar. Apa yang mau disampaikan? Mengingat juga Presiden sudah menaruh perhatian, ada rapat pada malam hari ini. Apa yang mau Anda sampaikan? Bukan hanya mewakili warga di Pulau Mainyafu, tapi juga warga di Raja Ampat. Saya berpikir bahwa Raja Ampat ini salah satu daerah di mana pariwisatanya lagi kencang. Dan saya berharap agar pemerintah pusat lebih jeli melihat persoalan ini. Sehingga tidak harus meninjau, tetapi bagaimana harus mengambil tindakan yang lebih serius untuk harus mencabut izin-izin yang ada di
Raja Ampat dan juga beberapa daerah yang ada di beberapa daerah yang di mana tambahnya ada harus izinnya harus dicabut. Lalu di sini saya mau sampaikan bahwa kami masyarakat adat di Raja Ampat, kami hidupnya lebih nyaman, lebih baik tanpa harus ada tambang, ya. Karena pada dasarnya kami sudah hidup lebih nyaman dengan dunia pariwisata. Baik, jadi Anda menekankan itu dicabut dan kemudian bisa melakukan kegiatan pariwisata berkelanjutan yang lebih bermanfaat untuk warga lokal di sana. Benar sekali. Baik, Kak Roni Mamarsa, terima kasih banyak. Mas Ari, silakan terakhir closing statement Anda. Ya, yang pasti ya bahwa Presiden Prabowo ini harus turun tangan. Karena kalau hanya berharap kepada menterinya yang kemudian menggunakan instrumen hukumnya yang sektoral, itu nggak akan ketemu-ketemu. Masa satu udah temukan pelanggaran lingkungan, satu ngomongin hoaks. Ini kan gimana cara ininya? Nah sehingga kami berharap Presiden turun tangan terhadap ini. Karena selama ini persoalan-persoalan masalah lingkungan selalu diserahkan sektoral. Baik. Padahal Pak Presiden ini harus punya kekuatan penting. Baik. Yang kedua, kami dari Singkat? Greenpeace, saya pikir tetap akan terus berjuang bersama masyarakat ya. Baik. Karena ini tidak Raja Ampat ini harus diselamatkan. Tidak ada tawar-menawar lagi selain Raja Ampat menjaga permata terakhir kita. Surga di kita, surga yang ada di bumi ini. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk diskusi pada malam hari ini dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.